kesempatan untuk mendapatkan rezeki dari Ustadz Amal ya, berupa nanti kita akan mendapatkan tausiah-tausiah, nasihat-nasihat yang selama ini jujur kita sangat merindukan nasihat-nasihat beliau, yang memang beliau hari ini masih diamanahkan di DPD RI ya, di DPD RI. Jadi memang ikhwah harus banyak bersabar untuk mendapatkan jadwal-jadwal beliau di daerah. Ustaz, jazakumullah khair, hari ini Ustaz bisa menyempatkan hadir memberikan support untuk kita yang ada di Karawang. Itu saja yang bisa Anda sampaikan. Mangga selanjutnya kita serahkan sepenuhnya kepada Ustaz untuk memberikan arahan kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan kepada Saudari Sudrajat yang sudah memberikan kata sambutan. Ya, kita langsung saja dengarkan arahan dan juga yang akan disampaikan oleh Ustaz Amang kepada Kang Haji Amang Syafruddin. Waktu dan tempat kami sediakan. Yang saya muliakan, wabil khusus Pak Deddy Sudrajat ya, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Karawang. Allah ketika menjelaskan tentang proses kejadian manusia sekaligus menegaskan tentang tujuan manusia diciptakan, yaitu menghamba kepadanya. Jadi status sebagai hamba itu adalah memang tujuan Allah menciptakan manusia menjadi hambanya. Kalau kita keluar dari status dan kedudukan ini, itu sebuah penyimpangan dari tujuan manusia dan alam ini diciptakan. Jadi ibarat benda yang dibuat seperti mobile phone misalkan, handphone itu diciptakan memang untuk komunikasi. Ini bukan misalkan buat melempar tikus umpamanya. Saking kayanya ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci zat yang telah mengisrakan hambanya. Di situ Nabi Muhammad diganti oleh Allah penyebutannya, kan dalam ayat yang lain kan dengan jelas ada ungkapan wa ma Muhammadun illa rasul. Di situ enggak disebut namanya, tapi sejarah semuanya tahu siapa yang dimaksud hambanya. Tetapi Allah menggunakan ungkapan pengganti dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan hambanya, untuk menjelaskan kepada kita wallahu alam bahwa status kehambaannya inilah yang membuat seorang Muhammad. Hari ini banyak ribuan jutaan orang bernama Muhammad. Kalau tidak jadi hambanya, tidak punya status dan kedudukan seperti yang diberikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad bin Abdullah yang diutus oleh Allah azza wa jalla dahulu. Nah, saudara-saudara sekalian, sederhananya saya sering merenung bahwa, dan juga sering disampaikan dalam berbagai forum, sederhananya kita ini kan sedang mendudukan posisi kita menjadi hamba Allah ini. Bagaimana memperkuat statusnya, menyempurnakan status kita. Karena indikator-indikator menjadi hambanya, salah satunya tadi, bagaimana Allah begitu memanjakan hambanya sampai dikelilingkan di sorga. Bayangkan, naik ke seluruh langit sampai ke Sidratul Muntaha. Itu kan sebuah apresiasi, bukan hanya apresiasi, kalau boleh saya istilahkan dengan kemanjaan yang Allah berikan pada seorang hambanya. Ya, di tengah-tengah beliau sedang mengalami berbagai macam proses waktu itu, terutama proses tentang kenabian dan kerasulannya yang begitu melelahkan, capek. Baru saja dilempari oleh anak-anak,
suruhan para elit politik di Taif kemudian diangkat oleh Allah ke Isra Mi'raj itu, dipertemukan oleh Allah dengan seluruh para nabi dan rasul waktu itu, bahkan sholat berjamaah memimpin mereka. Ini bicaranya sudah bicara metafisik, bukan bicara tentang fisik. Fisiknya adalah perjalanan panjang yang sangat jauh, ditempuh bisa sampai 1 bulan, tapi perjalanan metafisik cukup dengan beberapa menit saja, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dan inda Sidratul Muntaha, kan bahasanya begitu, kemudian diturunkan lagi ke dunia hanya dalam beberapa jam saja. Konon dalam sejarah disebutkan bahwa tempat duduknya saja masih hangat, begitu diungkapkan. Saudara-saudara sekalian, inilah nilai-nilai yang tidak orang punya, dan ini menjadi salah satu ciri khas yang paling menentukan ketika Allah menyebut sifat orang muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat orang muttaqin pertama itu adalah di sini, orang-orang yang meyakini kegaiban. Surga itu kegaiban hari ini. Tapi bagi Nabi Muhammad bukan gaib lagi waktu itu, sebab dia sudah pernah melihat keliling di sana. Sesuatu yang sudah dialami secara empirik itu sudah tidak gaib lagi. Ada yang sudah pernah ke Amerika di sini? Halo? Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang belum ke Amerika, belum menginjak tanah Amerika, dan ada di situ lambang simbol orang segala macam menunjukkan Amerika, yaitu gaib. Sebagaimana sekarang surga neraka itu sudah ada, tapi belum kita injak, belum ke sana kita, gaib. Tapi bagi saya, Amerika sudah bukan gaib lagi. Yang masih gaib itu Trump, kemudian Obama, itu masih gaib buat saya. Walaupun ada filmnya, ada fotonya, ada videonya, tapi kalau belum tersentuh secara indera kita, ya, belum pernah ngelihat langsung, belum pernah kedengaran langsung suaranya, belum pernah kita sentuh dengan tangan kita, belum pernah kita jilat asin atau pahit, belum pernah kita cium bau atau tidak, itu sesuatu yang gaib. Karena perangkat-perangkat untuk bisa membuktikan sesuatu gaib itu atau tidak, Allah berikan kepada kita hanya dengan 5 itu saja. Di luar itu adalah sebuah kegaiban. Ya, tapi bagi sebagian mengatakan gaib, bagi sebagian lagi tidak. Ya, sebagaimana tadi saya ungkapkan, bagi yang sudah pernah berjumpa dengan malaikat seperti Nabi Muhammad SAW atau orang-orang saleh lainnya, itu malaikat sudah tidak gaib lagi buat dia. Tapi buat kita yang belum ketemu itu gaib. Ya, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, dan dimensi kegaiban itu jauh lebih besar dan lebih dominan dalam hidup kita ketimbang kehidupan yang lain. Jadi pertarungan itu mulai dari situ, hidup ini. Seberapa jauh kita memiliki dasar keimanan yang semakin mengokohkan keyakinan kita kepada fakta-fakta yang gaib itu. Fakta-fakta kegaiban itu, data-data kegaiban itu, seberapa jauh kita yakini. Yang sebenarnya sekarang pun kita sering meyakini data-data dan fakta-fakta yang dianggap ilmiah, sementara bagi kita itu semuanya gaib. Ada yang pernah melihat hidrogen dan oksigen di dalam air ini? Setiap air yang kita minum, ada yang pernah melihat O? Ada yang pernah menyentuh O? Halo? Hah? Tidak ada di antara kita yang pernah melihat O, apalagi H2O. Dilihat, coba perhatikan pakai kacamata apa silakan. Ya, mestinya bergentayangan itu H2O. Seperti biasa kalau divideokan kan, bikin misalkan, ya, dibuat animasinya itu kelihatan tuh H2O, O-nya juga bagus-bagus banget. Wah, digambarkanlah ini air oksigen yang sangat bagus, luar biasa, dan lain sebagainya begitu. Nah, kita bicara pertarungan antara persoalan ini. Nah, saudara-saudara sekalian, begitu halnya sering Allah mencontohkan dalam Quran dan dalam sunnah Rasulnya tentang persoalan ini, karena disinilah titik persoalan hidup kita yang sesungguhnya.
Kita meyakini kitabullah. Fisiknya adalah sebuah kertas, ada tulisan bahasa Arab, tidak jauh daripada tulisan yang lain. Tetapi kita meyakini sesuatu yang begitu berharga dari kertas itu, sampai kita tidak berani menginjaknya atau menyimpan pada sesuatu yang sembarangan. Mau dibandingkan dengan yang lain? Halo? Kalau Bapak Ibu sekalian sekarang memegang uang 100 US dollar, baru lagi, kira-kira dijaga jangan sampai kelepit-lepit atau dibiarkan begitu saja, apalagi diambil orang. Nggak usah banyak-banyak lah, 100 lembar aja. Ya? Bapak dan Ibu sekalian bisa bikin satu jenis mata uang seperti itu dengan kertas yang lebih mahal. Katakan harga kertasnya segede gitunya sudah 20 atau 50 ribu lah katakan, atau 100 ribu. Ya, cetak dengan cetakan yang bagus, hebat, bagus pokoknya. Ya, bila perlu pakai tinta emas, harganya juga bisa jauh lebih mahal. Katakanlah harga cetaknya 500 ribu rupiah. Dibandingkan dengan dolar yang 100, sama-sama 100 US dollar. Atau Bapak dan Ibu bikin yang 1000 dolar begitu. Kira-kira laku yang mana? Halo? Laku yang mana? Yang 100 dolar yang dikatakan menurut kita ini asli, ini palsu. Di mana letak kita bisa mengatakan asli dan palsu itu? Apa dasarnya? Harga itu adanya di mana? Di tulisan? Tulisannya ada 1000, yang satu 100, atau di tulisan itu yang satu emas, tinta emas, yang satu tinta biasa. Di mana letak harga itu? Halo? Di sini. Di hati dan kepercayaan kita. Ya, coba kepada anak kecil yang tidak tahu harga itu, yang satu 100 dolar, yang satu 100 ribu rupiah. Terus kita tukar, dia ambil yang mana? 100 ribu rupiah yang dia ambil, apalagi 2 lembar. Kata si anak, ya inilah 2, itu cuma 100 lagi. Ini lihat nolnya aja. Tapi kalau ada anak dirayu begitu oleh kita, tukar ya, ini 2 loh, merah. Kemudian tulisannya juga berapa nolnya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 100 ribu. Ya itu cuma 100. Kata anak itu, enggak. Ini kan lebih mahal. Ini dolar mama, dan itu cuma rupiah. Saya tanyakan, cerdas gak anak itu? Itulah yang disebut kemampuan membedakan. Semakin tinggi kita punya kemampuan membedakan, semakin abstrak kita punya kemampuan membedakan mana Tuhan dan mana bukan Tuhan, maka semakin cerdas seseorang. Maka Al-Quran disebut Al-Furqan, konsep untuk memberikan kepada kita panduan membedakan, mulai dari Tuhan dan mana bukan Tuhan, mana kehidupan yang nyata, mana kehidupan yang semu, mana yang sementara dan mana yang abadi. Seperti itu. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kita lanjut aja ya, insyaallah sampai jam 4 kira-kira begitu San. Ya, bagaimana dari DSD, setuju? Kita perlu fatwa dulu, ini masalah sekarang. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, saya sering mencontohkan, dan ini kalau di YouTube tuh ada itu, salah seorang pemikir Yahudi sebenarnya, dia profesor muda. Kalau dalam bicara tentang prinsip-prinsip spiritual, logika mereka bagus. Cuman sayang di tataran aksi mereka tidak bisa membedakan antara mana yang harus diimani, diyakini, dan mana yang tidak, itu aja. Kalau mempertahankan argumen spiritualitas ya, tentang keyakinan, mereka juga cukup bagus ya. Makanya banyak kan ketika Yahudi menjadi Muslim, itu jadi tokoh-tokoh yang besar di dalam Islam. Cuman sayang mereka tidak dalam kapasitas untuk meyakini dan menjadi orang beriman, pengikut Nabi Muhammad SAW. Itu aja kesalahan fatalnya di situ. Ya,
Makanya mereka itu orang-orang hebat, orang-orang cerdas, bisa menyusun buku kitab yang namanya Talmud, itu kan dahsyat. Ya, dan itu bukan orang-orang biasa. Tapi ketika mereka tidak memiliki kepatuhan penuh kepada nabinya dan kepada kitab sucinya, jadi kata kuncinya di kepatuhan. Sebagaimana iblis itu kurang makrifat apa kepada Allah. Dia biasa dialog dengan Allah, ma'rifatullahnya itu kuat, tapi dia tidak tunduk kepada Allah. Akhirnya ma'rifah itu sia-sia. Nah, saudara-saudara sekalian, dia memberikan contoh, misalkan bedanya manusia dengan kera, kata dia. Coba berikan dua pilihan. Satu uang tadi, 100 US dollar. Yang satu lagi, satu sisir pisang. Ya, seekor kera dan seekor manusia. Silahkan milih. Ya, kera duluan deh gitu ya. Jangan manusia duluan, kera duluan. Kira-kira menurut perspektif kita, ya, pengalaman kita berinteraksi dengan kera begitu. Dia akan pilih mana, Bu? Pisang. Jadi berpikir empirik. Mikir dia, cuman empirik, intuisinya empirical intuition. Dan lain lagi apa? Dia juga ya berpikir empirik yang sifatnya indrawi, itu aja sih. Nah, sudah dipastikan insya Allah kalau manusia pasti milih uang. Padahal kalaupun dimakan itu uang nggak nikmat, nggak bisa dimakan. Apalagi disobek-sobek. Tapi manusia dengan kepercayaannya terhadap nilai yang ada pada uang, itulah kemudian dia bisa menentukan pilihan. Dan nilai itu abstrak, nilai itu gaib. Fisiknya adalah kertas, metafisiknya harga, nilai, value. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita dihadapkan pada pertarungan sekularisasi. Nggak jauh beda, pertarungan sekularisme, pengaruh dari pemikiran-pemikiran filsafat materialistik, filsafat empirik, empirism, apalagi yang kemudian menolak Tuhan sudah mati atau yang setuju bahwa Tuhan itu sudah mati. Ya tentu pasti akan terjebak dengan, kalau digambarkan dalam Quran seperti itu, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu. Hidup kami hanyalah dunia. Begitulah kata mereka. Dan warisan pemikiran itu sampai hari ini ada. Kenapa? Karena awal dari pemikiran itu memang kan iblis. Sampai hari ini iblis masih ada. Jadi sebenarnya saudara-saudara sekalian, pertarungan kita dalam hidup ini antara hak batil itu sebenarnya pertarungan dengan iblis. Sehingga memang tidak ada alasan kita kemudian memusuhi seorang manusia yang katakanlah terjebak, terperangkap dan tergoda bahkan tersiksa oleh iblis. Yang harus kita lakukan adalah apa yang kita kenal dengan harakatul inqan. Selamatkan mereka. Misi penyelamatan ini bukan hanya sekadar peace, misi kedamaian, misi inqadh, penyelamatan, save. Sehingga kalau Hamzah Yusuf misalkan, seorang pakar dan cendekiawan muslim Amerika dan dai yang cukup terkenal di Amerika karena dia keturunan Amerika, pernah kuliah di Afrika Selatan dan sangat mengakui keislamannya juga lumayan bagus walaupun lebih ke sufi dia. Nah, dia ketika menafsirkan ukhrijat linnas tuh, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kata dia. Ukhrijat linnas itu ya to save and serve humanity. Bagaimana kita bisa menyelamatkan dan melayani kemanusiaan. Ukhrijat linnas itu melayani kemanusiaan dan menyelamatkan kemanusiaan. Memang itu substansinya. Makanya saudara-saudara sekalian, dalam pertarungan apapun saat ini kita bicara omnibus law, visi itu yang kita kedepankan, visi menyelamatkan bangsa dan negara ini.
dari pemikiran, tafsir atau agenda di belakang itu semuanya, terserah apapun. Tapi kita objektif membaca isi kandungan, perspektif waqi'i bahasanya, perspektif tekstual sekarang ini kayak apa, dan perspektif tawakku'i, prediktifnya seperti apa. Kita punya argumen gitu. Dan ini Bapak Ibu sekalian sudah barang tentu menjadi kewajiban setiap dai mencerdaskan umat. Jangan sampai nanti seperti anak-anak STM yang ditangkap ketika ditanya kenapa ikut demo, ya demo aja, kenapa? Katanya sih tentang Omnibus Law. Kamu sudah baca belum? Belum Pak. Mestinya dia balik ke dia juga. Bapak udah baca belum? Sama-sama sekarang juga yang beredar gak jelas yang mana, yang 800, yang 900 atau yang 1000. Sampai hari ini belum ada ketetapan dan kejelasan. Ini sih kasar banget gitu mainannya. Siapapun kita bicara tentang ini. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, apalagi kita diingatkan oleh Allah dengan status wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Itu status kita. Kami jadikan kalian itu sebagai umat yang tengah-tengah. Artinya umat yang paling adil. Allah sangat-sangat merekomendasikan umat ini menjadi umat yang paling adil karena ada dalam bimbingannya tadi sebagai hambanya. Nah, proses pembimbingan ini yang hari ini kita jaga dan kita pelihara banget gitu. Lewat dakwahnya, lewat pengajiannya, lewat halaqahnya, lewat pendidikan, tarbiyah, education, bentuk apapun, lewat kita hidup berorganisasi, berjamaah, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, semua kita jaga dalam konteks ini. Apalagi kalau sudah bicara tentang ketika Allah memproyeksikan kita dalam perintahnya kepada kita supaya kita ini membangun bangsa, wal takum minkum ummah. Bahkan fungsi yang paling tegas dari keumatan ini ketika kita disuruh menjadi atau membangun umat itu, fungsi awal dan paling utama adalah yad'una ilal khair. Nah, itu pertama. Konteks yad'una ilal khair ini nggak cukup, tapi harus dilanjutkan dengan wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan memerintah kepada kema'rufan dalam bentuk dan juga mencegah kemungkaran. Kalau bahasa santri yang juga sering saya sampaikan, kalau dalam santri namanya merintah itu atau mencegah itu datangnya dari atasan ke bawahan, itu namanya perintah. Makanya itu berkorelasi dengan ayat wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kalian tidak mukmin, ya kalian tidak akan di atas. Kalau kalian mukmin, berusahalah untuk menjadi a'launa. Kan gitu. Kenapa Allah memposisikan kita berada di atas? Untuk bisa memerintah tadi. Kalau dari bawahan ke atasan itu namanya halo? Namanya apa kalau dari bawahan ke atasan? Namanya doa. Sekarang kita di bawah nih, minta ke atas nih, tolong dong Omnibus Law-nya tidak diberlakukan terlebih dahulu. Kalau bisa dicabut saja dulu. Yuk kita kaji lagi. Halo? Kalau saya presiden, nggak begitu bahasanya. Ada apa? Demo ramai tentang apa? Omnibus Law. Hentikan, cabut hari ini juga. Reda nggak tuh demo? Atau sebaliknya, lanjutkan, kita perang dengan rakyat. Silahkan ambil pilihan. Halo? Kalau kita ingin menghentikan sesuatu yang mungkar, harus di atas. Itulah kenapa Nabi Muhammad dan seluruh Nabi yang lain tidak pernah di bawah. Dia selalu jadi leader dan pemimpin. Karena untuk supaya perintah larangan itu berjalan efektif. Kalau Nabi dan Rasul itu adanya di bawah, tidak memimpin dan tidak berkuasa,
Dia tidak akan bisa amar ma'ruf nahi munkar. Yang bisa cuma tawasau bil haq, tawasau bis sabr, dan itu adalah persahabatan. Bukan kepemimpinan. Ini lihat, Islam itu kalau dibaca ayat demi ayat, kata demi kata, ketika menempatkan sesuatu berkorelasi dengan yang lain, itu logis, rasional. Nah, sehingga ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar itu bisa efektif. Dengan apa? Salah satunya dengan perundang-undangan. Undang-undang itu intinya cuma dua. Satu memerintah, yang satu mencegah. Halo? Memerintah kepada kema'rufan dan mencegah kepada kemungkaran. Khair itu dimensinya dua. Ya, khair tadi. Yad'una ilal khair itu dimensinya dua. Yang namanya baik itu pertama ada kebaikan, yang kedua tidak ada keburukan. Tidak ada keburukan, baik nggak? Ada kebaikan, baik nggak? Itu sudah jelas. Ada manfaat dan tidak ada mafsadah. Itu namanya baik. Namun hidup manusia tidak akan murni. Murni manfaat dan murni mafsadah itu susah. Makanya ada fikih muwazanah, fikih pertimbangan. Timbang-timbang kira-kira ini undang-undang lebih banyak manfaatnya, banyak jumlahnya, lebih tahan untuk membangun sebuah bangsa, oke, lebih tahan, kokoh, kuat. Lebih dalam lagi manfaatnya luar biasa, oke, perhitungan kedalamannya. Lebih tahan lama sampai sekian ratus, sekian ribu, kemudian bahkan hari kiamat pun, ini sangat luar biasa. Manfaat dari undang-undang ini tentang waktu yang jauh lebih panjang, lebih jauh. Terus siapa yang diuntungkan? Lebih banyak yang diuntungkan dari kalangan rakyat ini dibandingkan yang dirugikan. Mungkin rugi terhadap sebagian pengusaha ketika pengusaha itu mungkin sangat tidak mau menjalankan ini dengan baik, sehingga yang untung cuma rakyat. Tapi rakyat yang 70% ya, biar kita mengorbankan yang 30%. Atau dari sisi kualitasnya, ini menguntungkan aset yang 70%, 30%-nya kita korbankan masih mending. Tapi kalau undang-undang ini sebaliknya membahayakan yang 70% aset, yang 70% umat dan rakyat, yang sekian puluh tahun kemudian akan membuat negara ini hancur, bukan semakin kokoh dan bertahan berkedaulatan, maka pertimbangan yang sehat, akal sehat kita harus mengatakan stop, jangan lanjutkan itu. Kalau sisi manfaatnya jauh lebih dominan, kita katakan lanjutkan undang-undang ini. Itulah bahasa umat dan wasatoh, umat yang tengah-tengah. Baik. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, ketika proses dan persoalan ini, katakanlah ambil fahidnya menurut sebagian yang mengatakan banyak madaratnya ternyata harus tetap diberlakukan, maka kita tidak boleh juga berdiam, tetap harus melakukan pengawasan. Pengawasan tidak cukup dilihat positif negatif, lihat dampak amdalnya di masyarakat. Amdal kan tidak hanya bicara tentang lingkungan dalam pengertian fisik, amdal juga lingkungan yang terkait dengan kultur budaya, mentalitas bangsa dan umat ini. Kalau dengan Omnibus Law ini semakin memperparah mental kita menjadi jongos misalkan, jangan. Kita perlu undang-undang yang semakin membuat kita bermartabat di muka bumi ini, kan begitu. Semakin menjadi tuan, penawarannya cuma 51%, itu berbahaya. Penawarannya minimal 60-70%. Kita yang pegang asetnya, kita yang pegang modal utamanya. Kita punya lahan kami, berapapun Anda masuk, itu posisinya 70%, minimal 60%. Anda masuk dengan harta, kekayaan, investasi sekian, itu nilainya tetap harus di bawah 40%. Tapi siapa investor yang mau datang ke sini? Itu persoalan kemartabatan dan kedaulatan persoalan. Kalau mereka sangat melihat 40% itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan dia investasi ke tempat lain 90%, dia akan ambil yang 40%. Itu akal sehat namanya. Kenapa dijamin tidak ada korupsi di sini?
Kan itu. Dan iklim investasi sekarang itu menurut Faisal Basri bagus. Kita masuk di 20 besar negara yang paling baik iklim investasinya, 20 besar dunia. Dan secara Asia, apalagi ASEAN atau Asia Tenggara, kita menempati posisi tertinggi. Mungkin setelah Vietnam pada masa kedua. Tapi di tingkat Asia kita mungkin keempat. Cina, India, kemudian kita, atau setelah Vietnam. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Jadi kalau alasannya untuk investasi menggenjot, kita sudah bagus. Kan itu rasionalitasnya. Kalau sudah bagus begini, kenapa harus ada undang-undang sebesar itu? Kalau ceritanya untuk menyelamatkan dan memberikan lapangan kerja kepada 30 juta yang membutuhkan, apa harus sebesar itu kita korbankan dengan sebesar Omnibus Law dengan 11 klaster, di situ ada pertambangan segala macam, dibuka hanya untuk 30 juta. Ini yang tadi saya kemukakan di teman-teman yang lain. Ya. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, mohon izin Ustaz Dedi, Kementerian Agraria DPD itu semua bermitra dengan seluruh menteri dan lembaga-lembaga negara lainnya. Komite 1 salah satu mitranya adalah tadi sudah dikemukakan termasuk Kementerian Agraria. Di bawah Kementerian Agraria itu ada program namanya program secara nasional disebut reforma agraria. Sampai ada yang namanya land bank, ya, bank tanah, menginventaris berbagai tanah yang dulu sempat menjadi bancakan dan diberikan dalam bentuk HGU atau HGB segala macam. Terus sekarang dikumpulkan lagi datanya dan pemerintah akhirnya bisa memprediksi untuk reforma agraria itu di angka di bawah Kementerian Agraria itu sekitar 9 juta hektar. Yang buat reforma agraria dalam bentuk redistribusi tanah. Misalkan ada sebidang tanah 1000 hektar atau 250 hektar, terakhir saya baca di media itu sudah diterapkan di Cianjur, ya. Jawa Barat itu termasuk yang sudah memulai. Sekitar 250 hektar itu dipecah, ada yang 800 meter, ada yang 1000 meter. Kalau saja 1000 meter, 1 hektar dibagi 1000 meter itu dapat berapa orang? 10 orang. 10 kali 250 berapa? Kalau 10 kali 4,1 juta, cepat kalau ngitung. 41 juta ini selesai untuk yang 30 juta itu. Yang mereka mencari lapangan kerja, kasih aja itu tanah masing-masing 1000 meter, sertifikat yang mereka buat, bukan lagi jongos, dia akan menjadi pekerja di situ, bimbing latih oleh berbagai kementerian yang berkepentingan di situ. Kementerian Pertanian untuk menghidupkan tanahnya. Kalau pas tanahnya di wilayah industri yang sangat bagus, siapkan Kementerian Industrinya untuk membina mereka yang 30 juta. Bukan jadi buruh dan pegawai bagi asing apalagi, dan hanya menempati posisi yang sangat rendah. Kenapa? Sebab ketenaga ahliannya memasang mesin saja itu harus mendatangkan seorang TKA misalkan. Terus kita mengoperasikannya kapan dia bisa? Kalau nggak bisa mereka akan tetap bertahan berapa tahun di situ untuk mengoperasikan mesin itu. Sebab pekerja kita tidak diberi kesempatan untuk mengoperasikan, dia hanya tetap melayani mereka. Tukang gantiin ini, bawain ini segala macam. Dan berapa persen yang bisa diserap dengan seluruh investasi itu? Mampukah menyerap 30 juta? Tapi tanah ini pasti bisa menyerap. Itu baru dari kementerian
kehutanan. Yang 9 juta ini kalau dibagi dikali 10 lagi berapa? Halo? 90 juta. Kalau 90 juta ini orang loh, bukan keluarga. Bagaimana kalau dengan keluarganya? 90 juta keluarga menyelesaikan tidak kurang dari separuh permasalahan bangsa dan negara ini. Masa saya harus jadi presiden sih? Masalahnya nggak ada yang milih gitu aja. Kalau kesiapannya, ayo kita adu argumentasi, ayo kita ajak mereka-mereka yang hebat itu, kita ajak. Persoalan ini persoalan ketulusan, hati nurani, kembali kepada persoalan moralitas, integritas. Benar enggak kita mau membangun bangsa ini? Dan jangan pernah ketika niat baik itu kemudian dimanipulasi oleh orang-orang sekitar. Sekarang tidak sedikit, maaf Bapak Ibu sekalian, lingkaran dalam dunia pemerintahan ini di sini memerlukan sahabat kerja kita yang benar-benar sama visi dan niatnya karena Allah. Kalau enggak, itu yang diisyaratkan oleh Allah, wa ja'alna lil muttaqina imama. Kita ingin jadi imam itu bagi orang muttaqin. Kalau enggak muttaqin, Bapak jadi seorang bupati saja dikelilingi orang-orang munafik sekitarnya, jatuh hancur. Jangankan yang munafik, yang malas saja kalau kita di backup oleh orang-orang malas, kita nggak bisa bekerja, jelek kerjaan kita. Kalau jadi ketua DPD misalkan, semua stafnya malas, kira-kira bisa maju nggak sih? Saya pernah mengalami jadi ketua kaderisasi, di backup oleh orang-orang bagus. Bangkit enak, bikin ini cepat kerja, rajar, selesai, jalan. Yuk kita tambah lagi. Berapa sekarang piramida kita? Sekian. 2018 tercapai piramida yang baik di beberapa tempat, hampir seluruhnya. Begitu ya Pak? 2018. Tapi ketika kita mencoba membuat kebijakan dan di bawahnya tidak bekerja, sekedar tidak bekerja aja, bagaimana kalau munafik di bawah? Orang-orang yang mencari kepentingan, oligarki dan lain sebagainya, apa yang bakal terjadi? Ditambah dengan undang-undang yang rentan sekali, rentan dimanipulasi dan dipermainkan. Yang ketat saja sudah belum, bagaimana kalau tidak ketat? Sekarang dibuka jadi jalan tol, bebas hambatan. Hambatan apa? Hambatan peraturan. Pertambangan ditabrak, dihilangkan ininya, klausul tentang peraturan-peraturan yang bisa menghambat investasi. Yang di sini dicopot rambu-rambunya, ini dicopot rambu-rambunya. Jalan tol itu. Gimana dan apa yang bakal terjadi dengan itu semuanya? Kalaupun ada ya sangat-sangat tidak membuat mereka jerah terhadap apa yang mungkin terjadi pada saat itu. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan dan saya muliakan, pada akhirnya ketika kita berdebat mempermasalahkan itu dengan kekuatan yang kita miliki, kecuali kita punya Allah Azza wa Jal, kemungkinan itu dua, tetap lanjut atau sesuai dengan tuntutan sebagian besar rakyat tidak menghendaki itu. Bahkan sejumlah kepala daerah mulai dari gubernur sampai bupati juga sudah sangat banyak yang menolak itu. Tapi kalau lanjut, bahkan kalau tidak lanjut pun, kita harus punya strategi ke depan dalam dakwah ini. Apalagi dakwah kita kan sudah masuk kepada lingkaran dakwah dauliyah, tatarannya sudah kepada tataran kenegaraan. Sampai saya juga suka menyampaikan sebagai ide gagasan aja, kalau pada di suatu saat ada rapat terkait dengan pembentukan struktur ke depan, ada baiknya struktur kita ini sudah membuat struktur kenegaraan. Jadi ada kementerian modelnya atau ada semacam bidangnya, bidang mengikuti kementerian yang ada, sehingga ada sinkronisasi yang menangani persoalan-persoalan desa. Itu sudah ada karena ada kementerian desa. Persoalan desa itu tidak kecil. Bahkan sekarang saya mencoba
dengan kawan-kawan diskusi dengan masyarakat pada umumnya juga. Kalau saya suka mengikuti diskusi tentang di TV desa itu milik teman-teman umum, saya sampaikan inilah benteng kita sih. Kalau omnibus law diberlakukan, kitalah yang harus mempertahankan kedaulatan itu di tingkat desa. Ketika ada kebijakan yang sifatnya nasional, strategis lagi, langsung diberikan izin ke bawah. Kalau masyarakat menolak, kami tidak akan izinkan lahan produktif kami dijadikan lahan industri. Kami akan tetap mempertahankan ini sebagai lahan nasional pangan, ketahanan pangan nasional. Kalau rakyatnya berdaulat, negara juga tidak akan macam-macam. Negara itu kan mandataris rakyat. Jadi warga negara yang kuat. Kita tidak menghasut siapa-siapa, tapi kita ingin negara ini kuat, berdaulat. Caranya apa? Caranya ngerti terhadap seluruh persoalan yang ada, terutama dimulai tentang persoalan regulasi apapun, ngerti kita. Mana yang bisa membawa kemaslahatan, mana yang bisa membawa kehancuran dan kerusakan kepada rakyat. Coba keliling setiap kota sekarang, itu tanpa omnibus law. Saya dari kemarin masuk ke kota Bekasi, Jabodetabek, masuk Karawang, ini punya siapa, perumahan punya siapa. Kita hanya menjadi konsumen di situ. Kita hanya dikasih gula sedikit, ada masjid mentereng bagus, kita pindah rumah ke situ. Bukan tidak boleh, saya juga berminat pindah ke rumah seperti itu karena ada kenyamanan. Tapi persoalan bicara tentang strategi dan kepentingan nasional. Coba. Daerah-daerah yang sangat jauh tuh, daerah Rumpin, Cigudeg, Bogor sana, itu kejamah oleh orang kota saja susah di situ. Tapi mereka sudah punya 1.000-2.000 hektar. Dia sudah plot tanah itu sekian ribu hektar. Dan di sini misalkan di sini coba pantai apa? Sepanjang pantai mulai dari itu yang sekarang dibangun pelabuhan. Kan Cilamaya kan udah digeser ke Subang. Patimban. Mulai dari situ kalau mereka kuasai hutan mangrove-nya sampai 500 hektar. Panjang pantainya katakanlah 5-10 kilo. Siapa yang bisa mengontrol? Ada kapal-kapal masuk ke situ. Apalagi kalau pelabuhan-pelabuhan itu mayoritas adalah investornya mereka. Dan mereka yang mengendalikan izin keluar masuk dari pelabuhan itu. Siapa yang mengontrol itu semuanya? Bapak Ibu sekalian, dakwah kita hari ini sudah menyentuh persoalan yang real, nyata. Ketika pendiri dakwah ini menginginkan dakwah ini harus masuk pada lingkaran membebaskan negara dari segala bentuk penjajahan dan ikut memperbaiki dan mereformasi negara itu dengan baik, mereformasi pemerintahan itu dengan baik. Itu adalah keinginan Islam secara keseluruhan. Seluruh dai di dunia pasti seperti itu. Dan hanya umat ini yang dipercaya oleh Allah bisa melakukan berbagai macam perubahan ini. Allah memberikan mandat kepada kita dalam bahasa inni ja'inu fil ardi khalifah. Khalifah itu mandataris. Sederhana, setiap individu kita itu adalah mandataris. Sekarang konsep itu dipreteli, dibuang. Sebab kalau masih ada konsep itu di benak pikiran orang-orang, apalagi muslim, dia tidak akan mudah dijajah oleh siapapun juga. Dia tidak akan mudah menyerahkan tanah itu kepada siapapun juga. Halo? Maka yang terakhir ingin saya sampaikan, saudara-saudara sekalian, Pak Dedi dan semua sahabat yang saya muliakan, saya sering keliling desa hari ini. Tidak lain, itu salah satu harapan kita ke depan. Yuk kita mulai dakwah di desa, perkuat, bila perlu sampai pada tingkat kita
terlibat langsung dalam pengelolaan desa. Mulai jadi RT boleh, RW boleh, perangkat desa boleh, apalagi sampai kepala desa. Kalau Pak Dedi tahun depan selesai itu 4 tahun, pulang ke desanya, dia mau jadi kepala desa. Nggak aib, cakep banget. Dakwah di situ, kata teman-teman yang 15 orang tadi itu Masya Allah. Dakwah di desa nggak ada waktu. Waktunya bukan 24 jam dia bilang. Baru tidur sebentar, tok. Pak Kades, sebentar bangun. Itu tetangga kenapa sakit harus dibawa ke rumah sakit. Terus ya mobilnya dipinjam Pak Kades, sekalian sama bensinnya. Itu kalau ngobrol sama teman-teman kepala desa asik, ngedengerinnya antara asik dan terharu sekaligus cemburu gitu. Cemburu kenapa? Kebaikan dia lebih banyak daripada saya yang kadang-kadang sering di sana di sini seperti orang hebat segala macam. Ternyata kalau melihat mereka jauh lebih hebat dari kita. Mereka ujung tombak bangsa ini. Ujung tombak bangsa ini ada di situ. Kenapa? Saya sering sampaikan juga ya. Ada Pananda di sini. Ada. Saya sampaikan Pananda tadi juga, seluruh bangsa ini, seluruh manusia yang 250 juta atau 260 juta sekarang, saya nggak tahu statistiknya berapa. Itu kan dibagi habis ke desa. Mana ada di antara kita yang alamatnya langsung, alamatnya apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langsung 16 sekian misalkan ini. Kita semua orang di kita sampai presiden pun dibagi habis penduduknya ada di desa atau kelurahan. Artinya apa? Kalau kita semuanya penduduk desa atau penduduk kelurahan, maka itulah yang harus menjadi concern pembangunan, pemberdayaan. Kalau kita bisa selesaikan sel kita mulai dari proses pembentukan sel itu, dan sel itu nanti terorganize dengan baik, maka tubuh kita selesai, nggak ada penyakit. Awal penyakit itu ketika ada sel yang ngaco, pertumbuhannya disebut tumor. Karena pertumbuhannya tidak terkendali. Ketika seluruh desa, seluruh persoalannya ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, orang di sekitar itu terkendali dengan baik, selesai insya Allah. Negara ini semakin kecil. Kemungkinan kecil sekali ada masalah di tingkat nasional. Karena seluruh persoalan selesai di desa. Tingkat komunitasnya ya, dan itu sudah diselesaikan di tingkat keluarga, terus sampai ke bawah, individu-individunya relatif baik, dominan orang baik, sehingga orang baik itu seluruhnya sadar dalam seluruh dimensi yang ada, diharapkan tidak lolos ke atasnya kalau dia tidak baik, di stop sudah di desanya aja, nggak recommended dia jadi wali kota, apalagi jadi presiden umpamanya. Orang seluruh desa tahu dia siapa. Sekarang kita kan enggak. Desanya di mana, tinggalnya di mana, hidupnya di mana gitu. Seakan-akan dia orang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Ternyata kejebak semuanya, apalagi dengan permainan media. Kalau kita bisa selesaikan kepribadian seseorang itu di tingkat desa. Desa itu kan tahu dia lahir di sini, gede di sini, atau asalnya dari desa mana ini. Kayak kita aja dalam kehidupan kita berorganisasi, kita kan tahu dari mana dia, dengan siapa dan seterusnya, kita tahu. Kita yang kecil begini aja bisa mengendalikan paling tidak. Ketika ada persoalan yang sudah jadi tumor, kita tahu juga. Silakan kita berani untuk memenggal tumor itu untuk keluar dan tidak lagi menjadi bagian dari daging, dari tubuh kita. Bukan begitu? Halo? Siap. Jangan pura-pura deh. Baik, itu saja. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe ini.